Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasi Silviana, NIM 1803040073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan metode software engineering dan juga metode Scrum. Yang pertama ada apa itu software engineering? Dikutip dari Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE tahun 1993, pengertian software engineering adalah suatu pendekatan teknologi secara sistematis, terstruktur, dan disiplin. Meski pada dasarnya merupakan salah satu cabang ilmu komputer guna mengetahui sesuatu yang salah terhadap sebuah perangkat lunak, kini fungsinya melebar luas lagi. Rekayasa perangkat lunak dibutuhkan tak cuma ketika ditemukan kesalahan pengoperasian semata, namun lebih kepada bagaimana sebuah perangkat lunak bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan end user dan atau penggunanya. Tidak seperti hardware yang dibuat di pabrik. Elemen software bersifat logis. Elemen software juga tidak bisa aus seperti hardware. Namun, peluang untuk rusak cukup besar sehingga software lebih menekankan pada rekayasa dan pengembangan. Selanjutnya ada hal-hal penting dalam software engineering. Yang pertama ada pengoperasian. Setelah proses analisis dilakukan, kamu akan mengetahui apakah sebuah aplikasi bekerja sebagaimana mestinya, mulai dari budget, efisiensi, ketetapan fungsi, ketergantungan, dan yang tak kalah penting adalah keamanan. Selanjutnya ada transisi. Transisi penting ketika suatu aplikasi digeser dari satu platform ke platform lainnya. Jadi, portabilitas, kegunaan, dan adaptabilitas ada di area ini. Selanjutnya, yang terakhir ada pemeliharaan. Pemeliharaan berfungsi untuk mengetahui bagaimana suatu aplikasi bekerja setelah adanya pemutakhiran atau pembaruan. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pasca analisis, yaitu modularitas, perawatan, fleksibilitas, dan juga skalabilitas. Selanjutnya ada metode yang digunakan software engineer. Adapun metode software engineering dibagi menjadi 5 jenis, yaitu metode sequential linear, metode sekuensial linear, RAD, prototype, spiral, dan Forgiti. Dari 5 metode tersebut, model Forgiti memiliki keuntungan lebih dari segi waktu. Hanya saja, kekurangannya terletak pada alat bantunya, sebab cuma bisa digunakan untuk aplikasi tertentu saja. Kemampuan analisis yang mendalam harus dimiliki oleh pengembang perangkat lunak atau software developer untuk mendapatkan tak cuma apa yang diinginkan oleh stakeholder, melainkan juga memuaskan penggunanya. Maka, tugas software engineer adalah memegang peran penting dalam menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berkualitas. Selanjutnya ada penjelasan tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. Sebelum dilakukan rekayasa perangkat lunak, wajib diperhatikan beberapa langkah penting mulai dari perencanaan, pengembangan, coding dan testing, dan juga pemeliharaan. Namun demikian, ada tahapan yang tak kalah penting yang dinamakan SDLC. SDLC adalah rangkaian tahapan dalam rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak yang diusulkan, yaitu communication, requirement, gathering, studi kelayakan, sistem analisis, desain software, integrasi implementasi, dan disposisi. Coding dan juga testing
masuk dalam kriteria SDLC ini. Namun selayaknya dua hal tersebut sudah dilakukan lebih awal. Selanjutnya kita masuk ke metode Scrum. Metode Scrum merupakan metodologi yang termasuk dalam Agile Software Development. Scrum dinilai dapat menghasilkan kualitas perangkat lunak yang baik sesuai dengan keinginan pengguna, dapat digunakan dalam proyek besar maupun kecil, dan mudah untuk mengadopsi perubahan. Selanjutnya ada cara kerja metode Scrum. Yang pertama ada time box planning, perencanaan dalam membangun sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis web di mana melibatkan pengguna dan sekolah serta Scrum Master, sehingga siswa dan orang tua murid akan mendaftar, tidak perlu langsung datang ke sekolah. Yang kedua ada daily stand up meeting, merupakan suatu sesi singkat di mana development team bertemu setiap harinya untuk berbagi informasi secara cepat mengenai pengembangan produk yang sedang mereka kerjakan. Yang ketiga ada requirement elicitation, proses mengumpulkan dan memahami requirement dari user untuk mengetahui masalah apa saja yang perlu dipecahkan dan mengenali perbatasan-perbatasan sistem. Yang keempat ada detail sistem design, kegiatan yang dilakukan dalam proses perencanaan sistem untuk fokus dan menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan, membuat desain dengan menggunakan Unified Modeling Language di mana terdapat use case dan flowchart. Selanjutnya ada manfaat metode Scrum. Yang pertama ada menciptakan produk yang lebih bagus dari sebelumnya. Yang kedua, menyederhanakan cara. Yang ketiga, memeriksa flow pekerjaan. Yang keempat, metodenya cukup interaktif. Yang kelima, perusahaan akan selalu siap dengan perubahan. Yang keenam, mengidentifikasi masalah. Yang terakhir, yang ketujuh, Scrum dapat mengukur kinerja pekerja. Yang terakhir ada fase dalam metode Scrum. Yang pertama, pre-game. Pre-game merupakan tahapan pertama dari Scrum. Di sini Anda diharuskan menyusun daftar aktivitas yang akan dipraktekkan untuk mengembangkan produk terbaru. Daftar tersebut kita kenal sebagai backlog. Penyusunannya dilakukan secara berturut dengan melihat skala prioritas dari pengembangan produk. Jadi, walaupun baru rencana, tapi dibuat dengan rapi karena menjadi petunjuk fase selanjutnya. Yang kedua ada Scrum. Pada fase ini, praktik pengembangan produk benar-benar dilakukan. Caranya dengan melihat petunjuk dari backlog yang sudah disusun sebelumnya. Seluruh sumber daya yang terlibat di dalamnya harus bekerja secara maksimal untuk menciptakan produk yang hasilnya pun maksimal. Yang terakhir ada post game. Setelah produk selesai dibuat dan direview kesiapannya, perusahaan pun bisa meluncurkan produk ini kepada publik. Ini adalah tahapan terakhir dari metode Scrum. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.